Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk dan pemilih paling besar di tanah air pada pilkada kali ini bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. Pasalnya, pasca pindahnya Ridwan Kamil untuk berlaga di Jakarta, Jawa Barat sontak tak memiliki tokoh yang elektabilitasnya mumpuni. Hal inilah yang kemudian membuat Kim Plus begitu percaya diri mengusung Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan kini anggota DPR dari Gerindra, dengan wakilnya Erwan Setiawan, mantan Wakil Bupati Sumedang. Namun PKS dan Nasdem yang awalnya setia mendukung Deddy Mulyadi pasca putusan MK memutuskan pisah jalan dan mengusung pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie. Langkah ini pun diikuti PKB yang memutuskan mengusung kadernya Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Nataria alias Gita KDI untuk menjadi penantang Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Sementara PDIP yang diuntungkan dengan putusan MK seakan kebingungan mengajukan calon gubernur. Santer beredar nama Anies sebagai Cagup Jabar, namun kemudian di akhir masa pendaftaran berubah menjadi JJ Wiradinata, mantan Bupati Pangandaran yang berpasangan dengan artis papan atas ibu kota Ronald Surapraja. Tim TV One mengabarkan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ahmad Saiku. Pantun itu berlaku juga tuh seperti yang tadi. Kita berkoalisi di tingkat nasional, tidak ada masalah di daerah. Kita berbeda-beda dan kita bersaing. Persaingan itu baik, persaingan itu bagus. Rakyat harus ada pilihan. Tapi ngeri-ngeri sedap juga itu. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Sebenarnya apa sih makna ngeri-ngeri sedap yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto? Apakah karena memang cukup banyak begitu ya pilihan untuk masyarakat, bahkan ini membuat nantinya persaingan semakin sengit di Jawa Barat gitu ya. Ngeri. Kita akan hadirkan, sudah hadir pagi hari ini narasumber, sudah ada Mas Adi Praitno, analis politik. Selamat pagi Mas Adi. Pagi, Rati. Ini baju menandakan apa? Nggak ada ya? Partai Damai Sejahtera. Oke. Kemudian juga ada Bang Ciko Hakim, politisi PDIP. Selamat pagi Bang Ciko. Pagi. Bang Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra. Selamat pagi. Dan juga ada Bang Khalid. Selamat pagi, assalamualaikum, yang sudah bergabung via Zoom. Politisi PKS. Yes. Bang Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya. Oke. Selamat Pagi. Saya mau ke Bang Riza dulu deh, Bang Riza. Ini sebenarnya bisa dimaknai apa sih Ketua Umum Anda menyatakan Jawa Barat ini ngeri-ngeri sedap? Kan jadi ngeri beneran dengernya. Ada makna lain mungkin di situ. Enggak, jadi kan pertama Bapak Prabowo itu memang ya sering bercanda. Kalau kita perhatikan dalam setiap acara sambutan maupun pidato, apalagi hari-hari, beliau itu orang nggak banyak tahu kalau nggak kenal, nggak dekat, nggak melihat gitu ya. Terkesan kan, waduh ini tentara ya kan, disiplin, keras, tegas. Tapi beliau itu sebenarnya banyak bercanda gitu. Jadi kata ngeri-ngeri sedap itu memang kami juga baru dengar belakangan ini, dalam beberapa kali pertemuan belakangan mulai gitu menyampaikan ngeri-ngeri sedap gitu, kira-kira begitulah. Ya. Jadi bukan karena ngeri-ngeri sedap nih, karena di Jawa Barat Kim Plus ini pecah kongsi, jadi saingannya banyak begitu antara Kim nanti akan bersaing, bukan itu? Pecah kongsi bukan. Justru itu bentuk apa ya? Apresiasi lah buat pasangan lain yang dianggap bahwa pasangan yang nggak bisa dianggap enteng. Kan di Jawa Barat itu kan kami mengusung Demul kan sebagai gubernur. Kemudian dulu sebelumnya malah Ilham Habibie. Terus kita juga nebak-nebak nih, jangan-jangan nih nanti ketemunya sama PKS nih, nggak boleh dianggap enteng nih. Jangan-jangan Pak Ahmad Saiku. Bener kejadian. Oh, sudah terprediksi sebenarnya ya? Ya, saya pribadi sudah memprediksi. Dan yang luar biasa juga di sana itu kan Pak Saiku yang di atas ya. Calon gubernur, karena memang PKS kan kuat dan unggul di Jawa Barat dibandingkan Nasdem. Dan kejadian pasangan itu kan diusung oleh PKS dan Nasdem. Jadi bukan cuma saya, tapi kebanyakan orang termasuk Pak Prabowo melihat bahwa ini pasangan yang
yang kuat, yang baik, nggak boleh dianggap enteng gitu. Sekalipun memang survei sebelumnya itu kan setelah Ridwan Kamil kan nama Deddy Mulyadi gitu. Ya. Jadi saya kira Bapak Prabowo juga ternyata mengerti dan memahami bahwa pasangan ini pasangan yang nggak boleh dianggap enteng lah, pasangan yang cukup kuat, baik. Nanti Mas Adi lah menjelaskan, jangan saya. Hanya pasangan Saiku Ilham Habibie yang bukan pasangan enteng, yang JJ Ronald bagaimana dari PDIP? Ya, artinya kita gimana? Kan kebetulan juga yang bersangkutan kan di koalisi kita gitu ya, istilahnya lah gitu ya. Oke. Gitu. Dan beliau kan juga menyampaikan ya silakan berbeda-beda. Dan ada kesan kan peristiwa sebelumnya seakan-akan gitu Gerindra atau penguasa ingin semua tuh satu gitu, semua ingin diborong gitu, kan dipertegas sama beliau, enggak kok gitu. Oke. Bagi Pak Prabowo, ya semakin banyak pilihan semakin baik. Rakyat harus banyak pilihan. Baik. Jadi itu juga ingin mempertegas beliau bahwa rakyat boleh, dan partai-partai sekalipun di nasional ikut, tapi di level daerah boleh kok kita berbeda. Itulah bentuk apresiasi dan demokrasi yang Pak Prabowo junjung. Saya ingin ke Mas Holid dari PKS. Mas Holid, ini katanya sebagai bentuk pengakuan lah gitu, apresiasi bahwa dari pasangan Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie ini cukup diperhitungkan sebenarnya oleh Gerindra nih dalam hal ini yang mengusung Deddy Mulyadi. Pada saat mengajukan atau mencalonkan Ahmad Saiku dan juga Ilham Habibie, apakah waktu itu Pak Saiku sempat juga izin dulu ke Pak Prabowo, Pak saya mau maju sendiri ya di Jawa Barat gitu? Kalau komunikasi dengan kawan-kawan di Koalisi Indonesia Maju, komunikasi kita sangat bagus ya. Apa yang sedang kita jalanin kan sering juga kita diskusikan bersama. Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu juga memang betul. Ya, Pak Prabowo sampaikan ya di di tingkat pusat kita bisa bersama, dan di pilkada-pilkada itu memang memiliki local wisdom ya, masing-masing konstituen itu memiliki kehendak masing-masing, sehingga inilah yang menjadi demokratis, menjadi sebuah kesempatan bagi semua partai politik untuk bisa mengajukan kader-kader terbaiknya untuk bisa berkontestasi. Dan apalagi di Jawa Barat ya, di Jawa Barat aspirasi dari keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, dari para kader, pengurus yang memiliki historis yang sangat baik di Jawa Barat ya. Dulu kita pernah menang di Jawa Barat 2 kali, 10 tahun kepemimpinan Kang Aher di Jawa Barat, ada semacam kehendak, ada semacam keinginan, aspirasi yang begitu kuat untuk berkontestasi di pilkada dan memberikan kader terbaiknya untuk bisa merebut kembali kepemimpinan di Jawa Barat. Di samping juga Pak Ahmad Saiku ini kan sering sekali berkeliling dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kiai, ulama ya. Begitu kuat keinginan para ulama, kiai yang sampai kepada Pak Ahmad Saiku untuk beliau bisa berkontestasi kembali. Karena di pilkada sebelumnya beliau kan pernah berkontestasi. Dan di pilkada kali ini begitu kuat aspirasi itu datang ke beliau, dan pimpinan ya mendiskusikannya. Saya kira ini adalah sebuah momen yang sangat bagus sekali untuk bisa maju di Jawa Barat. Dan inilah perpaduan antara ada historis yang bagus bagaimana PKS di Jawa Barat, dan ada aspirasi yang begitu besar dari tokoh-tokoh, dari para ulama, kiai kepada kita untuk bisa maju di Jawa Barat. Baik Mas Holid, saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau dari PKS PD, kemudian presidennya langsung turun begitu ya di Jawa Barat. Iya. Kalau dari Bang Riza juga percaya diri, karena kan Golkar dan juga Gerindra ini nomor 1 dan nomor 2 di Jawa Barat. Kalau dari PDIP yang last minute tiba-tiba mengusung yang nggak masuk radar ini, cukup pede nggak sih? Menarik ya. Lebih banyak ngerinya, lebih banyak sedapnya nih kalau dari PDIP. Menarik, memang Kang JJ ini jarang terdengar secara nasional. Yes. Tapi kalau kita bicara di lingkup Jawa Barat, beliau ini kan udah jadi anggota DPRD sejak tahun 99 dan nggak berhenti menjadi pejabat, pernah jadi dan pernah terpilih menjadi wakil bupati, kemudian maju Pangandaran 2 periode. Yeah. Artinya
kalau dibilang sebagai politisi elektoral, beliau juga dalam tanda kutip ya menangan lah, bukan orang kalahan ya kan. Ketika dia berkontestasi dia menang kan gitu. Jadi itu menjadi modal. Dan terkait dengan pengalaman tentu udah jelas dari tahun 99 berada di DPRD, kemudian berada di eksekutif. Nah, kalau Ronald ini kan memang seorang seniman ya, dan juga kader dari PDI Perjuangan. Saya rasa ini kombinasi yang menarik gitu. Kalau kita bicara terkait ini bisa kita hampir samakan dengan apa yang terjadi di Jakarta. Kombinasinya yang satu betul-betul orang birokrasi ya kan, teknokrat yang juga pernah menjadi anggota dewan, Mas Pram ya kan, terus menteri. Kemudian dipasangkan dengan Rano Karno yang seorang seniman tapi juga sebenarnya pernah beberapa kali menduduki jabatan yang nggak main-main gitu, wakil bupati, bahkan gubernur dan juga anggota DPR RI. Jadi sebenarnya kalau dibilang nggak masuk radar, ya mungkin sekarang belum, ya. Tetapi perlahan dan pasti ketika mereka turun ke bawah, saya juga tahu di Jawa Barat udah mulai memperkenalkan diri, bersilaturahim dengan masyarakat. Sambutannya juga meriah. Dan ini menarik ya, dengan ngeri-ngeri sedap betul dalam tanda kutip. Kenapa? Karena calonnya 4 sekarang ya, dan ini saya rasa sehat bagi demokrasi. Tapi kalau kita mau jujur ya, kalau saya mau menganalisa nih, sebenarnya kadang-kadang mungkin Kim juga itu sebagian dari strategi. Kenapa? Ya kan, kita pecahin dulu deh ya kan, soalnya belum tahu nih calonnya PDI Perjuangan siapa gitu. Ya kan, kita bagaimana caranya. Jadi siapapun yang menang kalau misalnya selain dari PDIP udah pasti Kim masih memegang begitu. Jangan begitu, tetapi kan kalau calonnya 4, kansnya ini lumayan besar. Karena kalau di daerah lain selain di Jakarta tentunya kita tahu bahwa tidak harus mencapai perolehan suara 50% plus 1. Iya kan? Jadi suaranya bisa tersebar dikit, beda-beda 2%, di angka 30-an% bisa menang. Gitu, ya kan? Menarik ini. Dan ini menurut kami suatu hal yang baik buat masyarakat, baik juga buat partai-partai politik. Dan saya mengapresiasi lah apa yang disampaikan Pak Prabowo. Apakah itu dari hati betul apa enggak kita nggak tahu ya, tetapi kita apresiasi apa yang dia sampaikan bahwa ini persaingan itu baik, gitu aja. Mas Adi melihat analisa yang sama dengan Bang Coki tadi? Bang Ciko. Bang Ciko, sorry. Balik-balik saya. Bang Ciko tadi mengenai apa yang kemudian disampaikan, ada apa namanya? Ini gelagat dari Kim yang untuk memecah suara saja sebenarnya. Sebenarnya hanya untuk diuntungkan Kimnya begitu. Ya, saya kira memang dari segi konfigurasi politiknya, kenapa disebut dengan ngeri-ngeri sedap? Tidak seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang kecenderungan memang terjadi head to head ya. Di Jawa Barat ini kan ada 4 paslon yang saya kira memang dalam 3 bulan ini akan berkompetisi secara sengit. Nah, yang kedua, tentu tidak ada di situ Kim Plus, apalagi yang kemudian disebut sebagai penantang adalah partai-partai dan sosok yang relatif selama ini adalah petarung-petarung politik kan. Apa yang disampaikan oleh Bang Ciko, Bang Holid, termasuk Bang Ariza tadi, itu kan menegaskan betapa peta politik di Jawa Barat per hari ini cukup dinamis dan secara signifikan. Nah, yang ketiga, disebut ngeri-ngeri sedap, ini presiden turun tangan, presiden partai maksudnya. Bukan presiden. Saya melihat gestur tubuh Bang Riza itu yang dianggap kompetitif dan mungkin ancaman bagi Deddy Mulyadi adalah presiden PKS ini. Kenapa? JJ, kemudian Acep, ini sorry itu saya, karena memang sebelumnya pertama tidak terkonfirmasi sebagai figur. Dan masa kampanye kita itu dalam pilkada ini cuma 2 bulan. Dipikir secara kuantifikasi itu agak sulit sebenarnya untuk relatif kompetitif dan bersaing dengan nama-nama yang sudah established ya, seperti Deddy Mulyadi dan Ahmad Sayhu yang presiden PKS, dan pastinya PKS akan cukup total di situ untuk memenangkan. Jadi dalam konteks inilah saya kira Pak Prabowo ini akan bilang, wah ini ngeri-ngeri sedap betul, karena yang bertanding adalah kekuatan-kekuatan politik besar yang saya kira memang berarti ngeri-ngeri sedap dapat dimaknai tak mudah menang begitu ya di Jawa Barat. Ya, artinya persaingannya luar biasa. Dulu mungkin ketika Deddy Mulyadi maju di Jawa Barat seakan-akan tak ada musuh yang relatif diperhitungkan secara serius karena tak ada lagi Ridwan Kamil. Tapi ketika PKS mengusung Ahmad Sayhu presiden dan kemudian wakilnya adalah Ilham Habibie, ini tidak bisa disepelekan karena apapun. Kalau kita melihat hasil pilkada sebelumnya, saat itu jagoan PKS itu mepet banget sama Ridwan Kamil sebagai pemenang. Sisanya cuma 6% kok. Padahal saat itu Sudarjat itu dan Ahmad Sayhu wakilnya bukan orang yang pernah diperhitungkan. Tiba-tiba dan ujuk-ujuk baru dimunculkan. Alfat tahu lah kan orang Jawa Barat. Rati orang Bekasi pasti tahu. Nah, tapi ini bahwa memang agak mengejutkan dari segi
kawan-kawan PDIP dan PKB. Ya dulu orang melihat ini dua partai akan Baik. bergabung Oke, nih. oke. Mengingat misalnya figurnya belum ada yang dimunculkan. Bahkan PDIP itu sebenarnya yang digadang-gadang maju Pak Ono kan, bukan Ya. Pak JJ ya. JJ. Tapi overall bagi saya politik masih bisa dinamis. Kalau jagoan dari PKB dan PDIP ini bisa memaksimalkan waktu kampanye 2 bulan, ya saya kira memang pertarungannya akan semakin menarik. Oke. Karena Jawa Barat luas ya. Oke, nanti saya mau ke Bang Riza. Bang Riza tadi ada pernyataan dari Mas Adi yang sebenarnya kalau melihat dari PKS sendiri dan Pak Saiku ini cukup kuat untuk daerah-daerah seperti Bekasi, Bogor, Depok lah, anggap seperti itu ya. Bagaimana dari Gerindra melihatnya seperti apa? Kita akan tahan lagi, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya.